Selamat datang di kuliah Sejarah dan Perkembangan Arsitektur Islam di Indonesia. Nama saya Musab Abdul Syahid. Melalui video ini saya akan mengulas singkat ragam jenis arsitektur Islam sebagai salah satu bagian penting dari warisan budaya arsitektur Indonesia. Arsitektur Islam adalah cabang disiplin ilmu arsitektur yang mengkaji lingkungan binaan peradaban muslim di dunia yang mencerminkan nilai-nilai budaya Islam. Islam tidak mengajarkan pengeramatan terhadap bentuk-bentuk tertentu. Al-Quran dan Sunnah juga sedikit mengatur bentuk-bentuk kebudayaan. Bangunan masjid berkubah dan menara yang biasa kita kenal selama ini hanyalah bagian kecil dari ruang lingkup ilmu arsitektur Islam yang luas. Kita akan secara khusus menelusuri jejak awal arsitektur Islam di Indonesia, khususnya pada objek-objek berupa masjid, makam, istana, dan taman yang pernah eksis sejak abad 15 hingga abad 17. Masuknya agama Islam di Indonesia melibatkan jaringan Muslim global dari Persia, Gujarat, Cina, Arab, dan Nusantara. Islam diduga hadir sejak abad ke-7 melalui Barus, Sumatera. Muslim Persia juga diduga bermigrasi ke Jawa sejak abad 11 dan ikut menyebarluaskan agama Islam. Teori yang paling kuat menyatakan bahwa saudagar Muslim dari Gujarat, India berperan membawa pengaruh agama dan budaya Islam, sebagaimana kekerabatan India dan Indonesia yang telah terjalin sejak masa Hindu-Buddha. Ekspedisi armada kapal oleh Admiral Muslim bernama Zheng He atau Cheng Ho di abad 15 pernah bersinggah di Sumatera dan Jawa. Cheng Ho berperan membangun hubungan diplomatik dan perdagangan, begitu pula dengan pedagang Arab, terutama dari Hadramaut Yaman yang bermigrasi seiring pembukaan terusan Suez di pertengahan abad 19. Adapun teori paling mutakhir menyatakan bahwa Islam disebarluaskan oleh jaringan ulama Muslim Nusantara itu sendiri, serta peran penguasa karismatik dan ulama sofistik seperti para wali songo di Pulau Jawa. Tidak ada satu alasan tunggal bagi masyarakat Nusantara memeluk agama Islam, karena Kesultanan Islam di dunia tidak pernah secara langsung menguasai wilayah Indonesia. Karena itulah, ada beragam faktor pembentuk seni dan arsitektur Islam di Indonesia. Antara lain, terjadinya asimilasi budaya, ramainya aktivitas perdagangan, penyebaran agama Islam, serta penaklukan militer. Islam menjadi faktor penting yang mendorong perkembangan kota atau peradaban yang dalam bahasa Arab disebut sebagai mudunun atau Madinah. Dari kata inilah istilah peradaban Madani berasal. Surutnya pengaruh Majapahit dan meningkatnya kekuasaan Islam mengambil peran pada aktivitas perdagangan di kota-kota pelabuhan abad 15, abad 16, membentuk sebuah pusat tatanan kehidupan kosmopolitan. Perkembangan infrastruktur kota Islam di masa awal ini dapat kita lihat misalnya di Aceh, Banten, Jayakarta, Demak, Banjarmasin, hingga Makassar. Ada pandangan umum yang menyatakan Islam tidak serta-merta membawa budaya yang benar-benar baru ke masyarakat, tetapi ia selalu menyesuaikan dengan konteks setempat. Arsitektur Islam di Indonesia dipengaruhi warisan pemikiran dan imajinasi sarjana Eropa kolonial yang menganggap tidak ada kemurnian dalam seni dan budaya Islam di Asia Tenggara. Mereka berangkat dari asumsi-asumsi yang didasarkan pada pembekuan dan pengeksotisan kebudayaan Hindu-Buddha sebagai budaya otentik Nusantara. Padahal, terjadi proses penerjemahan, interpretasi, dan pembuatan ulang terhadap ragam tradisi membangun sejak masa pra-Islam yang terus berlangsung secara dinamis dan kontinu dari waktu ke waktu. Varian-varian terus terbentuk, baik akibat pengaruh dari etnis-etnis indigenous ajaran agama Hindu-Buddha maupun pengaruh dari hubungan dagang transregional dengan India, Cina, dan Asia Barat. Karena itu, terjadi sebuah arus silang budaya kompleks yang membangun seni dan arsitektur Islam di Kepulauan Indonesia. Hal ini dapat kita identifikasi melalui elemen-elemen mendasar arsitektur, antara lain atap, denah, struktur dan konstruksi, hingga ornamentasi dan fitur penunjang. Masjid dan makam menduduki posisi sentral dalam masyarakat Muslim sebagai tempat beribadah
ia juga memiliki fungsi sosial dan budaya yang kompleks. Tajuk adalah bentuk paling umum dan menonjol pada atap masjid pramodern Indonesia, khususnya di Pulau Jawa. Bentuk ini terdiri atas atap tumpang atau atap limas berundak yang menaungi denah persegi bangunan serta ditumpu oleh tiang-tiang sokoguru. Atap tajuk diduga eksis sejak abad ke-15, diawali dengan Masjid Agung Demak yang seringkali menjadi prototipe masjid nasional. Bentuk-bentuk tajuk juga dapat ditemukan di pusat kota seperti Aceh, Jepara, Surakarta, Banten, Cirebon, Sumatera Barat, Ternate, bahkan hingga Papua. Beberapa sarjana barat meyakini bahwa tajuk terinspirasi dari atap Meru, sebuah bangunan sakral yang menyerupai gunung, atau Wantilan, sebuah balai tempat ritual sabung ayam dalam tradisi Jawa dan Bali di masa pra-Islam. Bahkan, ada yang menyamakannya dengan pagoda Tionghoa. Persepsi-persepsi seperti ini sebetulnya mengovergeneralisasi tampilan luar masjid tanpa mengadakan identifikasi lebih lanjut. Meru misalnya memiliki tumpukan atap lebih banyak berorientasi vertikal dengan ruang naungan yang relatif lebih kecil. Sedangkan tajuk memiliki tumpukan atap lebih sedikit dan rendah berorientasi horizontal dengan bentang ruang yang lebih luas sehingga mampu mengakomodasi ruang ibadah untuk sholat berjamaah. Artinya, tajuk telah menjadi sebuah konsep arsitektur masjid yang baru dan unik. Meskipun tajuk sangat populer, arsitektur masjid di Indonesia sangat kaya dan tidak selalu sama. Variasi model tipologi masjid Sumatera misalnya berkembang independen dan lebih beragam. Masjid berbenteng di Aceh abad 15 hingga abad 17 juga istimewa karena sejak awal mereka dirancang menghadap kiblat dan membentuk sebuah tipologi baru masjid. Tidak hanya dilihat dari bentuknya, penggunaan teknologi dan material pada masjid juga bervariasi sesuai ketersediaan bahan dan material di daerah masing-masing. Masjid pramodern biasa dihias ornamen ukir dan tempel. Tentu saja, beduk dan kentongan menjadi sebuah instrumen ikonik pemanggil azan di Nusantara sebelum bangunan menara diadopsi belakangan waktu. Makam dan mausoleum Islam adalah jenis struktur artefak arsitektur Islam paling awal di Nusantara. Area yang diisi oleh nisan-nisan tua ini umumnya ditemukan di lingkungan masjid atau keraton. Hal ini berkaitan erat dengan tradisi megalitikum di Nusantara sejak masa pra-Islam yang biasa memakamkan jenazah di sekitar tempat-tempat dilaksanakannya ritus-ritus sakral. Nisan-nisan makam Islam mencerminkan hadirnya penerjemahan dan kreasi ulang terhadap bentuk nisan tradisional secara inovatif, terutama pada model-model nisan Aceh dan nisan Demak Troloyo atau Tralaya Majapahit. Nisan dibuat dari batu yang diukir dengan bermacam motif dan bentuk, seringkali berisikan inskripsi berbahasa Melayu atau bahasa Jawa yang menggunakan huruf Arab Pegon atau huruf Arab Jawi. Teks ini menuturkan informasi mengenai nama tokoh yang dimakamkan, waktu lahir dan wafatnya, doa-doa, bahkan tidak jarang juga pujian dan syair. Masjid-masjid agung dan area pemakaman terletak berdampingan dengan istana atau keraton sultan, yaitu sebuah singgasana raja yang melambangkan kebesaran Kesultanan Islam serta menjadi pusat pemerintahan dan kediaman keturunan sultan. Dalam morfologi pusat kota Islam di Jawa, umumnya keraton terletak di sisi selatan, masjid dan makam berada di barat yang dikelilingi oleh kampung-kampung muslim atau kauman, serta pasar di sisi timur dan utara yang berdekatan dengan pelabuhan. Seluruh elemen bangunan ini mengelilingi alun-alun sebagai lapangan ruang terbuka milik keraton. Keraton-keraton di Jawa terdiri dari beberapa lapisan. Semakin ke inti lapisan keraton, maka semakin menjadi wewenang kekuasaan sultan. Hal ini juga menunjukkan konsep pusat dan pinggir dari kota negara dalam kuasa Jawa. Adapun Istana Kesultanan Melayu di Sumatera juga memiliki langgam arsitekturalnya tersendiri. Taman tidak hanya menjadi sarana rekreasi bagi halayak umum. Lokasi taman umumnya terintegrasi dengan kawasan keraton atau istana, sehingga ia lebih sering dikunjungi oleh keluarga kesultanan, khususnya menjadi tempat raja atau sultan berkontemplasi dan berlaku tapa.
Taman juga menggambarkan hubungan simbolik mikrokosmos antara raja dan alam kekuasaannya. Misalnya, elemen lanskap pohon dan kolam pada Taman Islam menggambarkan hubungan antara gunung dan laut. Selain itu, taman juga bisa menjadi bagian dari sistem irigasi yang berfungsi menyalurkan kebutuhan air di kota maupun di istana. Kita semua telah menyimak bersama bahwa arsitektur Islam di Indonesia telah mempunyai signifikansi peran, bentuk, dan fungsi tersendiri yang bermakna baru di masyarakat Muslim Indonesia. Ini membuatnya menjadi warisan budaya Islam yang jelas berbeda dari tradisi membangun di masa pra-Islam. Arsitektur Islam tidak melulu berasal dari Timur Tengah, Mediterania, Asia Barat, atau Asia Selatan. Kuliah ini menekankan pentingnya memiliki keterakaran terhadap tradisi warisan budaya setempat sejak masa pra-Islam, sekaligus juga memberikan kredit terhadap kontribusi Islam dalam mengembangkan kekayaan lingkungan binaan di Indonesia.